berkaitan dengan keberadaan pagar bambu sepanjang 30 km yang membentang di sepanjang pesisir Laut Tangerang, Banten. Ini masih misterius. Barreskrim Polri menangguhkan penahanan Kades Kohot Arsin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut di perairan Laut Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi kalau suatu ketidakadilan dibiarkan, maka masyarakat akan menganggap bahwa ini hukum tidak berkuasa, ini yang berkuasa adalah kejahatan gitu ya. Petunjuk jaksa ini diabaikan gitu kan oleh penyidik. Itu bisa ditafsirkan obstruction of justice nggak? Kalau negara atau alat-alat negara yang dianggap obstruction of justice itu kan agak aneh gitu. Betul. Ya. Prof, artinya ada kejahatan yang lantas dibiarkan ketika ini tidak diusut gitu ya. Presiden itu kan atasannya Kapolri, Presiden juga atasannya Jaksa Agung. Jadi kalau misalnya ada hal yang mandek, ya DPR dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara bersama saya Willy Azhari dan Ayu. Kita hari ini akan membicarakan apa nih, Yuk? Nah, kita bakal bahas masalah yang kemarin sempat heboh nih, Mas. Kok bisa laut dipagerin gitu kan? Ya, itu sempat viral, sempat heboh, tapi kok kayaknya anti klimaks nih. Sudah ada 4 tersangka, tapi kemudian penahanannya ditangguhkan. Publik juga sebetulnya bertanya-tanya, ini kasus korupsi, kasus penyerobotan lahan publik, atau dia hanya administrasi belaka? Nah, betul sekali, Mas. Dan sejauh ini masih ada perspektif yang berbeda nih antara dua lembaga yang akhirnya bikin kasus ini juga mandek sebetulnya kan. Ada perspektif yang beda dari Kejaksaan, kemudian dari Barreskrim Polri juga berbeda nih kan. Kok kesannya kayak penegak hukum kita ini kok kayak jalan sendiri-sendiri ya, Yuk? Betul. Dan momentum revisi KUHP ini jadi momen krusial nih buat membahas ini ya. Betul-betul. Nah, kita juga nggak sendirian. Kali ini kita bareng sama kedatangan tamu spesial nih dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso. Terima kasih sudah hadir di Bicara, Prof. Makasih. Selamat datang, Prof. Generasi. Terima kasih, Mas. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Makasih sudah diundang. Jarang-jarang nih diundang. Betul, Prof. Nah, nyambung yang soal tadi, Prof ya. Bicara soal kasus pagar laut nih, Prof. Ini kan kasusnya sempat mandek ya, Prof ya. Dan bahkan 4 tersangka udah ditetapkan gitu kan. Tapi sempat ditahan juga, tapi akhirnya ditangguhkan karena udah 60 hari nih. Nah, kira-kira catatan Prof gimana sih, Prof, melihat kasus pagar laut ini? Iya, gini ya, Mas Willy dan Mbak Ayu ya. Jadi pertama kalau itu sudah masuk penahanan kan ini perkara sudah penyidikan ya, sudah ada tersangkanya. Sudah dilakukan upaya paksa penahanan. Sebetulnya penahanan itu bukan maksudnya hanya menahan. Penahanan itu kan dalam rangka bagian dari penyidikan, mencari bukti-bukti, mencari saksi-saksi, barang-barang bukti dan sebagainya untuk apa? Agar makin jelas bahwa perkara ini arahnya kemana, tindak pidana apa, pasal berapa, kemudian bagaimana melengkapi unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak dan sebagainya. Itu sebetulnya arahnya. Nah, ini menarik juga kalau tadi bilang awalnya sempat ramai kan, perasaan se-Indonesia bicara itu ya. Betul. Nah, terus lama-lama meredup terus hilang, banyak berita lain mandek gitu ya. Nah, kalau itu ditangguhkan ya memang karena secara hukum kalau sudah habis waktunya ya harus ditangguhkan, apalagi kalau tidak jelas lagi apalagi perkembangannya begitu. Tapi kalau kita lihat ya secara logikanya ya, pemagaran itu kan satu peristiwa yang besar, yang dipagar berapa kilo ya, 30 kilo laut lagi ya. Terus jadi ketika misalnya masyarakat disuguhi dengan informasi, oh ini ada pemalsuan dokumen, kan pertanyaannya dokumen dipalsukan untuk apa gitu kan. Jadi pemalsuan dokumen itu macam-macam, bisa untuk mau jadi anggota legislatif juga bisa dipalsukan, bisa mau lamar kerja bisa pemalsuan. Jadi kalau misalnya kejaksaan katakanlah arahnya, oh ini harusnya mengarahnya ke tipikor. Saya kira ini masuk akal sebab mungkin saja pemalsuan dokumen yang dilakukan itu dalam rangka misalnya ada perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Ya, kalau kita lihat arahnya di pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, itu kan ada unsur melawan hukum. Dan kemudian apakah mungkin ya, saya kira jaksa juga sudah punya pemikiran, oh mungkin di sana juga ada katakanlah bukan hanya melawan hukum tapi juga mungkin ada penyalahgunaan kewenangan lah, mungkin juga bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya kerugian keuangan negara. Saya kira banyak orang sudah bicara ke sana, kerugian keuangan negara. Nah, sehingga dengan adanya indikasi-indikasi itu wajarlah kalau kemudian dari kejaksaan meminta
arahnya itu ya ke tipikor, bukan sekedar pemalsuan dokumen yang itu tindak pidana umum ya, gitu. Oke, Ya. Prof, ini kan dari kacamata awam saja akan melihat bahwa ini nampaknya bukan hanya pemalsuan dokumen, artinya ada kejahatan yang lebih besar daripada itu gitu ya. Nah sebetulnya koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum tuh seperti apa? Dan kasus ini tuh sebetulnya mencerminkan adanya ego sektoral atau semata ada desain hukum yang ada persoalan di situ gitu. Ya, oke. Jadi nanti akan terjawab ya Mas Willy tadi yang ditanyakan. Tapi seingat saya jaksa itu dari pihak kejaksaan sudah mengatakan di sini ada kemungkinan suap, ada gratifikasi, ya, dan juga perbuatan melawan hukum. Jadi sebetulnya beberapa unsur-unsur dari pasal 2 atau pasal 3 itu sudah terpenuhi, sudah mengarah ke sana. Jadi harusnya nih dengan adanya petunjuk dari jaksa kepada penyidik, harusnya makin jelas tuh arahnya penyidikan tuh harus kemana. Nah jadi di sini kita melihat adanya koordinasi dari dua lembaga yang bertugas menyidik dan yang nantinya akan menuntut pengadilan. Jadi tugas jaksa itu di situ bukan hanya nanti kalau berkas sudah selesai baru dituntut, bukan. Sejak awal adanya penyidikan, misalnya arahnya kemana, bukti-bukti yang sudah ketemu apa dan lebih tepat pasal berapa, jaksa sudah memiliki peran penting, yaitu mengarahkan dan memberi petunjuk, misalnya siapa saksinya atau mungkin ahlinya atau barang buktinya apa dan sebagainya. Nah, jadi misalnya lebih tepat tipikor ya harusnya arahnya ke sana gitu. Jadi ini bukan soal lembaga yang mengontrol satu dengan yang lain, tapi lebih tepat kejaksaan yang nantinya akan bawa berkas itu ke pengadilan itu merasa atau menganggap lebih tepat ya ketentuan hukum yang mana yang digunakan. Itu saya kira Mas Willy. Oke. Artinya dalam proses penyidikan itu seharusnya jaksa juga punya peran gitu ya, tidak hanya sekedar menunggu berkas itu lengkap kemudian dia kasih masukan dan sebagainya itu. Betul. Artinya dia terlibat sejak dalam penyidikan gitu. Iya, jadi nah ini ya yang saya kira menarik. Kalau zaman HIR dulu itu memang jaksa itu memegang kendali dan melakukan berbagai, misalnya katakanlah perintah kepada penyidik untuk melakukan tindakan ini dan itu. Tapi sekarang dengan di bawah KUHAP itu ada lembaga atau konsep atau aturan yang namanya prapenuntutan. Jadi prapenuntutan itu adalah suatu forum atau ruang di mana jaksa bisa memberikan petunjuk kepada penyidik sehingga dari awal itu sudah terarah ini. Penyidikan itu mau ke mana, pasal berapa, unsur-unsur apa yang harusnya diperkuat, saksi atau ahli atau bukti apa yang diperkuat. Nah, jadi di situ diharapkan kalau prapenuntutan ini efisien dan efektif begitu, maka berkas yang katakanlah udah diberi petunjuk tadi dilengkapi dengan baik, barulah jaksa nanti bisa menyusun itu dengan baik ke pengadilan, dakwaannya lebih tepat gitu. Oke, Iya. Prof tadi bicara soal yang perspektif yang berbeda gitu, katakanlah misalkan antara kejaksaan, kemudian dengan penyidik berbeda gitu kan perspektifnya. Nah kira-kira siapa nih yang bisa menengahi, Prof? Kalau misalkan katakanlah kita nggak ingin kasusnya mandek gitu kan? Iya, nah itu saya kira menarik ya. Ini masing-masing lembaga ini kan ada polisi itu kan di bawah Kapolri di bawah Presiden. Jaksa itu di bawah Jaksa Agung dan juga di bawah Presiden. Tentu ini bukan lembaga yang saling di atas mana di bawah mana kan. Betul. Masing-masing punya otoritas sendiri, institusi sendiri masing-masing. Nah jadi, tapi gini, untuk keberhasilan penanganan perkara ya, untuk agar perkara itu berhasil dibawa ke pengadilan, dan ini ujung-ujungnya soal keadilan masyarakat. Jadi kalau suatu ketidakadilan dibiarkan, maka masyarakat akan menganggap bahwa ini hukum tidak berkuasa, ini yang berkuasa adalah kejahatan gitu ya. Jadi makanya masyarakat akan puas kalau keadilan ditegakkan. Jadi kalau ada perkara yang berlarut-larut, misalnya mandek, berlarut-larut, tidak jelas gimana ujungnya, masyarakat akan menganggap ini nggak adil gitu ya. Ada suatu penyimpangan, pelanggaran kok tidak diproses. Nah, jadi sebetulnya kalau di dalam kita bicara check and balances ya, kita bicara misalnya penyidikan itu ada kontrolnya oleh penuntut. Penuntut memberi petunjuk dan sebagainya. Jadi harusnya begitu diberi petunjuk tadi ya dilengkapi, kemudian diserahkan lagi. Begitu juga kalau misalnya belum lengkap dibalikan lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting lengkap dan tepat gitu ya. Nah sekarang kalau tidak balik-balik ke kejaksaan gimana gitu kan?
Nah, saya kira masyarakat tentu akan bertanya, ini gimana sih penyidikan kok mandek begitu aja. Nah, mungkin nanti kita akan bicara lebih jauh soal bagaimana peran DPR, gimana peran presiden dan sebagainya gitu. Kalau bicara soal tadi petunjuk gitu kan, misalkan ada pengabaian petunjuk gitu kan, jadi petunjuk jaksa ini diabaikan gitu kan oleh penyidik, itu bisa ditafsirkan obstruction of justice nggak? Ya, ini menarik nih, lagi rame nih ya, obstruction of justice. Betul. Ya. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, obstruction of justice itu intinya mencegah, merintangi, menggagalkan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan gitu. Jadi apa yang dicegah, dirintangi, digagalkan tadi 3 itu, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Terhadap siapa itu? Ya terhadap tersangka, terdakwa atau saksi. Nah, masalahnya kalau itu dilakukan oleh para pihak, misalnya entah dari pihak tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau pihaknya gitu, itu masuk akal lah ya. Tapi kalau negara atau alat-alat negara yang dianggap obstruction of justice itu kan agak aneh gitu. Betul. Ya. Menurut saya, hemat saya sih nggak sampai ke sana ya, nggak sampai obstruction of justice. Tapi memang ada masalah lah, intinya ada masalah di dalam kelembagaan atau di dalam kinerja dari para penegak hukum ini karena kok perkara mandek gitu saya kira. Ya. Prof, artinya ada kejahatan yang lantas dibiarkan ketika ini tidak diusut gitu ya. Kejahatannya juga bukan main-main ini, korupsi gitu. Nah, artinya ketika di banyak kasus tidak hanya pagar laut saya kira itu juga banyak kejahatan kemudian dalam tanda petik mangkrak lah gitu. Nah, lantas dalam hal ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih? Itu ada dalam konsepnya dalam teori atau dalam sistem peradilan pidana itu namanya dark number. Jadi angka gelap itu bisa macam-macam, bisa tidak diurus, tidak diproses, tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti, dibiarkan akhirnya lama gitu sampai masyarakat lupa begitu ya. Nah, dan dark number itu beda-beda. Misalnya untuk perkara masing-masing jenis tindak pidana beda-beda. Masalahnya adalah kita ini salah satu negara terkorup loh. Kita ini stagnan di antara sekitar 100 terbawah ya, maksudnya dari atas itu kita sekitar 100 itu kan stagnan ya, begitu-begitu aja, naiknya 1 turun dan sebagainya. Nah, artinya kalau yang mangkrak, yang berhenti, yang stop itu tipikor, ini kan membuat investor nggak percaya, masyarakat luar nggak percaya, masyarakat Indonesia juga nggak percaya. Jadi menurut saya lebih serius kalau yang mangkrak itu soal tipikor dibanding perkara yang lain. Nah, bolak-balik berkas ini tuh sebetulnya juga bisa membuka ruang-ruang negosiasi hukum nggak sih, Prof? Kayak pasal bisa sesuai pesanan misalnya begitu. Saya tidak mengatakan tidak mungkin terjadi ya. Silakan Mas Willy dan Mbak Ayu tafsirkan ya. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin terjadi ya, karena semua hal bisa terjadi. Ya, walaupun ada buku, ada undang-undang, ada kitab undang-undang, ada KUHP, ada peraturan apapun, penyimpangan ya tetap penyimpangan. Ya, individu bisa melakukan penyimpangan, pelanggaran dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut hemat saya untuk menghindari pandangan-pandangan minus dan negatif dari masyarakat, persepsi dunia bahwa Indonesia itu penegakannya masih tidak ada kepastian hukum. Soal kepastian hukum ini masalah yang serius ya. Karena ranking kita ya nggak naik-naik karena orang luar melihat kurang kepastian hukum. Nah, jadi itu harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan ya tadi soal persepsi, soal macam-macam hal lain yang lebih serius. Nah, tidak hanya persoalan tidak selesai-selesai perkara hukumnya atau tidak di meja hijau kan gitu. Banyak juga perkara katakanlah korupsi sampai ke pengadilan tapi ternyata misalnya vonisnya tidak sesuai harapan. Itu cerminan dari lemahnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga nggak, Prof? Bisa terjadi. Jadi tapi gini ya. Idealnya adalah perkara itu kalau memang terjadi tindak pidana, kalau memang terjadi idealnya perkara itu diusut, dilakukan penyidikan, penuntutan, diadili dan dinyatakan bersalah, dinyatakan terbukti unsurnya dan pelakunya dinyatakan bersalah. Itu idealnya dan dihukum. Hukumannya berapa itu memang ada range antara yang minimal sampai maksimal. Nah, masyarakat bisa berdebat soal adil nggak adil di sini. Tapi yang penting ada kepastian hukum bahwa mereka yang melakukan tindak pidana diproses, diusut, diadili dan dipidana gitu ya. Sebaliknya orang yang tidak melakukan tindak pidana jangan sampai dihukum. Jangankan dihukum, jangan sampai disidik, jangan sampai ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya gitu ya. Jadi sama dari dua sisi. Nah, sekarang problemnya adalah kalau tadi
hukumannya berapa itu sekali lagi itu soal persepsi yang beda-beda. Oke. Ya, jadi itu yang penting kalau menurut saya perkara itu ditangani dengan baik, diproses secara profesional gitu. Ya. Tapi bicara soal koordinasi tadi ya Prof, tadi kan sempat disinggung sama Willy, kemudian Prof juga ya. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, sebetulnya kenapa sih koordinasi antar dua lembaga ini terkesan kayak mungkin jalan sendiri-sendiri, atau mungkin mereka punya dunianya sendiri ya Prof ya? Sebetulnya akar masalahnya tuh sebelah mana sih gitu Prof? Ya itu bagus Mbak Ayu ya. Jadi gini menurut saya ya, seharusnya kan komponen sistem peradilan pidana itu banyak ya. Kalau kita mulai secara kontinum, secara urut-urutan itu dari lembaga penyidik, kemudian penuntut umum, penuntut ya, kemudian peradilan, dan baru ujungnya kalau dinyatakan bersalah bisa lapas gitu ya. Nah, semua lembaga ini sebetulnya harusnya punya visi yang sama, yaitu menegakkan keadilan, memproses siapa yang melakukan tindak pidana sampai dia dihukum, dan jangan sampai memproses mereka yang tidak melakukan tindak pidana gitu. Jadi dari dua sisi. Nah, kalau visinya ini sama, barulah kita bicara soal bagaimana pembagian tugasnya, ya, pembagian fungsi dan sebagainya. Nah, kalau di gagasan saya ini sejak lama, dari tesis saya dulu juga begitu sampai saya menulis buku, dan juga saya lihat perbandingan berbagai negara. Ya intinya tugas dari penuntut umum itu membawa perkara ke pengadilan dan membuktikan di sana bahwa unsurnya terbukti dan pelakunya melakukan kesalahan itu. Nah, masalahnya jaksa itu kan kalau untuk tindak pidana pada umumnya ya, kecuali tipikor dan beberapa yang lain, itu menerima berkas dari penyidik, ya. Nah, jadi kalau penyidikan atau berkas ini tidak bagus, berkas ini banyak bolong-bolongnya, lemah dan sebagainya, tentu jaksa yang akan mengolah ini, memproses ini menjadi berkas dakwaan menjadi lemah juga. Dan kalau itu dibawa ke pengadilan, tadi itu ada yang bebas atau lepas atau yang kurang meyakinkan lah dakwaan ini atau proses pembuktian dari jaksa. Sehingga jaksa ini harusnya memastikan berkas yang dibawa oleh penyidik kepada dia itu memang bagus. Bagaimana cara memastikannya? Itu tadi pra penuntutan, dia bisa memberikan petunjuk kepada penyidik apa yang harus dilengkapi dan sebagainya. Itu idealnya, Mbak Ayu dan Mas Willy. Jadi keengganan polisi untuk kemudian menindaklanjuti petunjuk jaksa itu apa sebetulnya yang menjadi faktor penyebab itu? Apakah karena memang konsep mereka berbeda terhadap perkara hukum ini? Katakanlah dalam pagar laut, polisi menganggap ini tidak ada kerugian negara misalnya. Jadi masalahnya dan ada sebetulnya ada tabel-tabelnya ya. Misalnya kenapa polisi menganggap bahwa ini jaksa kok banyak memberikan petunjuk ini yang sebetulnya sulit kami penuhi gitu. Sementara bagi jaksa, loh ini kan harusnya ini dilengkapi. Kenapa? Karena arahnya itu pasal ini dan pasal ini yang tepat. Kalau kami mau menggunakan pasal itu, misalnya pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor ke pengadilan sementara berkasnya seperti ini, saksinya kurang, kemudian barang buktinya tidak lengkap, ahlinya yang diminta tidak memberikan keterangan yang benar, bagaimana kami akan berhasil di pengadilan gitu kan? Maka ya kami harus yakin dulu dengan petunjuk kami dipatuhi gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya itu sistem yang ada ya, sistem yang ada dibangun baik pada masa HIR dan kemudian walaupun ada perubahan kurang lebih di KUHP juga ada gagasan ke sana. Nah, kalaupun ada misalnya polisi menganggap itu petunjuk-petunjuk tadi tidak tepat, nah disinilah tepatnya harusnya ada ruang komunikasi. Jadi pra penuntutan tadi harus dijadikan ruang komunikasi antara penyidik dengan penuntut, dan itu harusnya didaya gunakan lah ruang komunikasi itu. Oke. Jadi pra penuntutan itu jadi kunci ya Prof ya, sebuah proses hukum. Sebetulnya gini, pra penuntutan itu adalah suatu kreasi baru. Kenapa kreasi baru? Zaman HIR dulu jaksa bisa langsung memerintahkan kepada penyidik untuk mencari, melengkapi dan sebagainya. Gitu. Tapi di masa KUHP karena ada konsep di mana masing-masing lembaga atau institusi ini katakanlah lebih independen dan lebih mandiri begitu ya. Jadi tidak ada yang lebih atas dan lebih bawah dan sebagainya. Maka harus ada nih ruang komunikasi antara penuntut ya jaksa dengan penyidik, dengan polisi. Karena kalau tanpa ruang komunikasi ini, penyidik menyerahkan berkas, terus tiba-tiba berkas itu harus segera dimasukkan ke pengadilan, padahal berkasnya masih banyak kurang. Maka perlu ada pra penuntutan tadi. Itu idenya. Ya di KUHP ya, di KUHP. Berarti penyidikan di bawah penuntut umum itu
akan menjamin akuntabilitas atau efisiensi terhadap penyidikan itu sendiri, Prof? Iya, betul. Salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya ini kalau misalnya di dalam kasus-kasus tipikor itu kan jaksa boleh menyidik dan menuntut ya. Jadi kasus tipikor itu sebenarnya paling unik ya. Di Indonesia itu yang bisa menyidik bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. Yang bisa menuntut itu jaksa dan jaksa pada KPK gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau dalam konteks jaksa bisa menyidik dan menuntut itu jadi jaksa yang di sini kita lihat dua. Penyidik, jaksa yang penyidik dan jaksa yang penuntut. Ya di situ bisa langsung memberikan arahan, petunjuk dan sebagainya. Jadi karena jaksa itu juga penyidik dan dia mempunyai wawasan pengetahuan bagaimana berkas penuntutan, maka sebetulnya ini lebih smooth berkas ini ke pengadilan gitu. Tapi di KUHP sendiri kan ada sebutan atau istilah ya, diferensi fungsional gitu kan. Apakah itu jadi titik antara perbedaan ini semakin koordinasinya, Wolf? Iya, itu istilah setahu saya tidak eksplisit ada di KUHP ya. Tapi beberapa tokoh, beberapa praktisi atau ahli menyebutnya di dalam buku masing-masing. Sehingga saya ya harap misalnya dalam bukunya dan juga beberapa ahli yang lain menyebutnya ada diferensiasi fungsional. Maksudnya adalah ada pembedaan fungsi-fungsi dari aparat penegak hukum. Misalnya polisi melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, peradilan melakukan proses pengadilan dan lapas gitu. Jadi seolah-olah masing-masing dikotak-kotakan dan masing-masing punya fungsi-fungsi sendiri. Nah, ini ada problematiknya kalau difahami dikotak-kotakan, itu ada problematik. Kenapa? Karena sebetulnya keseluruhan lembaga ini harusnya punya visi yang sama untuk menegakkan kebenaran, untuk menangani dan memproses tindak pidana yang terjadi sampai ke pengadilan, sampai dibuktikan di pengadilan gitu. Visinya harus sama gitu. Sehingga mulai dari penyidikan arahnya itu jelas kemana, kemudian penuntutan itu juga bersumber dari penyidikan yang berhasil. Kalau penuntutan itu dasarnya adalah proses penyidikan yang lemah, maka penuntutannya ke pengadilan nanti juga lemah. Itu ya menurut saya. Jadi kita tidak boleh memandang betul-betul kotak-kotak sehingga seolah-olah tidak ada ruang komunikasi di antara aparat penegak hukum ini. Gitu. Nah, artinya KUHP hari ini sebetulnya belum menjawab tantangan itu dong, Prof. Berarti ada masalah sebetulnya. Masih ada masalah. Nah, gini, salah satu buktinya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu yang kebetulan saya ikut menjadi ahli di dalam perkara itu yang dipersoalkan oleh beberapa lembaga LSM di bidang hukum ya. Yang mempersoalkan kenapa terjadi tadi pertanyaan Mas Willy, bolak-balik berkas, lalu ada perkara yang terhenti dan itu ternyata jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Nah, kalau perkara bolak-balik dan ada yang banyak yang berhenti, berarti keadilan tidak tercipta untuk berbagai kasus itu. Maka kemudian digugat itu KUHP. KUHP itu pernah diuji materi juga berapa kali. Nah, salah satunya itu soal koordinasi yang kurang kuat dalam model KUHP. Maka kita perlu nih di KUHP yang akan datang, yang sekarang rancangannya sedang dibahas di DPR bersama pemerintah, perlu penguatan koordinasi dan hubungan antara penyidikan dengan penuntutan ke pengadilan. Saya kira itu yang perlu diperkuat. Prof, ini kan revisi KUHP ini kita masih menunggu ya, masih berjalan lah prosesnya di DPR. Pertanyaan saya adalah, apa kekhawatiran terbesar dari revisi ini menyangkut urusan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum ini? Apakah arahnya akan menggembirakan atau malah nambah parah gitu, Prof? Ya gini, yang saya khawatirkan ya, itu masing-masing lembaga itu tidak bekerja di dalam suatu sistem yang sama. Jadi ini sebenarnya sistem peradilan pidana. Masing-masing itu subsistem. Artinya masing-masing itu di dalam satu sistem besar, ya. Jadi ini sub-subsistem. Jadi keberhasilan satu subsistem dipengaruhi oleh keberhasilan subsistem lain. Keberhasilan satu tahapan dipengaruhi oleh tahapan yang lain, tahapan sebelumnya. Begitu. Di mana-mana ya begitu. Ya, keberhasilan jaksa tergantung dari penyidikan dan seterusnya. Nah, artinya yang saya khawatirkan kalau fokus utamanya pada ya sudah ini adalah ranah kami, fungsi kami, tugas kami, saya nggak peduli dengan lembaga yang lain, itu yang saya khawatirkan. Maka mudah-mudahan ego sektoral itu. Ego sektoral ya, mudah-mudahan itu bisa berkurang di dalam pembahasan ini. Kan semuanya di bawah pemerintah ya. Betul. Jadi kalau maju ke ke DPR, misalnya dari pemerintah nih,
katakanlah tim pemerintah itu maju, ya ada polisi, ada jaksa, gitu kan? Ya kalau hakim kan terpisah memang. Gitu. Jadi mereka satu tim sebetulnya di dalam pembahasan itu dibahas bersama dengan DPR yang juga merupakan tim yang lain. Gitu. Jadi apa pasal atau mekanisme konkret yang perlu untuk dimuat dalam revisi KUHP? Apa yang bisa didorong gitu, Prof? Iya, saya nggak punya nama khusus atau suatu mekanisme jenis tertentu, model tertentu, karena sebetulnya itu di mana-mana sama, yaitu jaksa menguasai proses penuntutan, tapi juga bisa mengarahkan penyidikan agar berhasil seperti apa. Itu namanya apa terserah. Gitu. Yang penting ada kepastian, ada jaminan bahwa masing-masing lembaga tidak terkotak-kotak, tidak berpikir sektor masing-masing atau institusi masing-masing, tapi berpikir bagaimana membawa suatu perkara agar berhasil nanti di pengadilan. Gitu. Sebetulnya di atas kertas sudah begitu, Prof, sebenarnya. Di teori, di buku-buku, di literatur ya begitu. Tapi kan prakteknya berbeda ya, Prof ya? Iya. Karena itu kita bisa sederhanakan dengan kata koordinasi sebetulnya, Prof. Antara lain ya, koordinasi. Tapi tidak semudah itu juga pada praktiknya gitu. Betul, tidak semudah itu. Dan tapi kita sebetulnya bisa berkaca negara-negara yang berhasil ya. Misalnya negara yang berhasil dalam koordinasi sistem peradilan pidana itu antara lain Jepang. Jepang itu negara yang sangat kuat sistem peradilan pidananya. Bahkan kalau kita lihat di film-film action, di film-film hukum, banyak kan Amerika. Padahal sebetulnya yang lebih berhasil, yang lebih jadi contoh itu Jepang. Nah, Jepang itu contoh dari bagaimana keberhasilan dari lembaga Integrated Criminal Justice System. Dan di bawah PBB itu memang ada satu lembaga yang mengurusi masalah itu, dan riset-riset berbagai riset itu memang menunjukkan bagaimana harusnya koordinasi dilakukan dalam sistem peradilan. Jadi menurut saya nggak perlu membangun model tertentu apa, memang idenya, teorinya seperti itu gitu. Kalau kita bicara tadi kan lembaga hukum kan berarti dia harus saling koordinasi lah gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih, Prof, untuk memastikan bahwa mereka ini saling berkoordinasi loh, dan ini nggak mandek gitu kasusnya. Itu betul, bagus pertanyaannya. Jadi menurut saya kontrol tuh banyak. Kontrol internal, eksternal. Kepolisian, kejaksaan atau penyidik dan penuntut tuh harusnya karena dia berada dalam satu sistem punya koordinasi lebih kuat. Kalau tidak juga masyarakat boleh berbicara, dan memang di negara demokratis ini masyarakat berbicara melalui NGO dan kemudian kampus-kampus dan sebagainya. DPR juga kalau melihat itu kan juga sebetulnya bisa mengawasi itu, punya partner kerja juga kan di masing-masing lembaga. Dan tidak lupa presiden, karena presiden itu kan atasannya Kapolri, presidennya juga atasannya Jaksa Agung. Jadi kalau misalnya ada hal yang mandek, ya DPR dong bisa teriak itu ya, selain masyarakat juga presiden. Kan dulu ingat nggak waktu rame-rame itu kasus pagar laut kan, semua bicara ya. Betul. Nah, sekarang kemana gitu? Harusnya semua bicara juga. Artinya kan lemahnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, yang dirugikan lagi-lagi publik sebetulnya. Urusan pagar laut ditahan 60 hari tanpa kejelasan gitu ya. Mereka mencari pertanggungjawabannya berarti kemana, Bro? Saya udah ditahan 2 bulan kok, nggak jelas ujungnya. Ya makanya sebetulnya penahanan itu ada tujuannya, yaitu kan menahan orang bukan untuk menahan atau agar publik puas bahwa ada orang ditahan, gitu kan. Betul. Persepsi itu yang harusnya dibangun. Idealnya kan begitu, Bro. Iya, jangan sampai masyarakat berpikir begitu. Misalnya nih dulu ada kasus yang kebakaran hutan, ya masyarakat teriak, bahkan masyarakat dunia teriak kan, tetangga-tetangga Malaysia dan sebagainya. Lalu ada orang ditangkap, udah. Ini berita langsung surut kan, ada orang ditangkap, ada orang ditahan. Tapi kan bukan itu esensinya sistem peradilan pidana. Esensinya kalau ada tindak pidana ya diproses sampai ke pengadilan. Kalau dia tidak melakukan tindak pidana ya jangan diproses gitu. Jangan sampai ada orang diproses pada sebetulnya belum jelas nih tindak pidananya apa gitu. Ya. Jadi kemana harus mengadu artinya, Prof? Ya, tadi itu masyarakat berhak, karena masyarakat stakeholder yang penting harus bisa bersuara dan suaranya didengar. DPR saya kira juga harus berbicara dan suaranya harusnya didengar oleh lembaga-lembaga ini yang merupakan mitra juga dengan DPR. Dan saya kira presiden sebagai atasan dari Kapolri dan Jaksa Agung, walaupun tidak boleh mempengaruhi masing-masing secara khusus, misalnya kasus ini, tapi sebagai kebijakan umum saya kira kan presiden bisa melakukan itu. Berarti kembali lagi kalau ke kasus pagar laut tadi ya, Prof ya, berarti ini bisa jalan atau katakanlah nggak jadi mandek gitu, ya presiden langsung yang memberitahu gitu, Prof. Ya mestinya nih, karena masing-masing lembaga sudah ada sistemnya sendiri, atasannya sendiri, dan dalam mekanisme sistem peradilan pidana ada lembaga lain yang bisa memberikan petunjuk, ya harusnya
nggak usah sampai presiden juga bisa jalan mestinya. Tapi kalau nggak jalan juga, ya presiden mesti bisa menyampaikan itu. Gitu. Demikianlah perbincangan kita bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana UI Prof. Topo Santoso. Saya Willy Azhari. Dan saya Ayu Dwi. Sampai jumpa lagi di program Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Prof. Terima kasih Prof.